Halo, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dan yakin kita semua tetap dalam kondisi sehat, kita tetap bersemangat. Situasi saat ini masih mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah kita masing-masing dalam menjalankan ibadah. Dan ibadah doa pada hari Rabu ini bersama kita akan kembali menggumuli sebuah perikop yang Bapak Ibu dan Saudara semua sudah baca dari surat Petrus yang pertama ayatnya yang ketiga sampai yang ke-9. Dan kita mencoba menggumuli apa itu pengharapan. Jadi judul renungan pada malam hari ini adalah teruslah berpengharapan. Saya yakin kita semua yang saat ini bergumul dengan situasi pandemi COVID-19 ini, ada beberapa yang mencoba untuk berjualan secara online, gitu ya. Dan saya pun percaya, gitu ya. Ketika kita mencoba menawarkan dagangan kita, entah itu berupa makanan, entah itu berupa pakaian, entah berupa sembako atau apapun, gitu ya. Saya rasa kita sama dengan para penjual-penjual yang lain di tempat yang lain, begitu ya. Berharap supaya dagangannya laku. Artinya, Bapak Ibu dan Saudara, harapannya adalah barangnya terjual dan mempunyai keuntungan, gitu ya. Tapi ada nggak ya kira-kira yang punya prinsip begini, payulah, orak lah, gitu ya. Laku ya alhamdulillah, gitu ya, kira-kira laku ya syukur, tidak laku ya syukur, gitu ya. Saya rasa percuma ketika kita mempunyai niat untuk berjualan tetapi dengan semangat yang seperti itu, artinya itu orang yang ya mungkin sudah putus harapannya, gitu ya. Jadi saya rasa begitu ya, kita semua begitu ya, hidup ini begitu ya, mempunyai pengharapan-pengharapan yang baik. Ketika pagi hari kita berangkat bekerja, begitu ya. Harapannya adalah kita bisa selamat sampai di tempat kita bekerja ataupun kantor kita atau tempat pekerjaan kita. Atau ketika pagi hari anak-anak kita berangkat ke sekolah, harapannya adalah bisa selamat sampai di sekolah, kemudian bisa sekolah dengan baik ataupun yang bekerja bisa bekerja dengan baik. Itu adalah harapan, begitu ya. Dan hal-hal itu tadi sejatinya menjelaskan kepada kita bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan, pasti ada harapan yang baik, yang disematkan kepada hal yang sedang kita kerjakan itu. Ada salah seorang teolog besar bernama Jürgen Moltmann mengatakan bahwa sama sekali tanpa harapan, seseorang tidak bisa hidup. Hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Dan entah kita sadari atau tidak, sesungguhnya setiap hari yang kita jalani adalah hidup yang diisi dengan harapan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bertahan menjalani hidup ini karena kita menaruh pengharapan dan percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Makanya seringkali ketika kita melakukan sesuatu hal, lebih lagi yang terkait dengan masa depan, terkait dengan rezeki, terkait dengan keselamatan, biasanya kita awali dengan doa, gitu ya. Artinya kita sebenarnya sedang mempercayakan hidup kita, menaruh harapan hidup kita kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah sendiri yang memberikan kekuatan atas pengharapan
atau harapan yang kita miliki. Dan luar biasa bukan? Sejatinya ada kekuatan Allah yang senantiasa memberi kita kekuatan dalam memperjuangkan harapan atau pengharapan yang kita miliki. Dan pengharapan yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya itu mewujud di dalam, yang pertama adalah iman di dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca di ayat yang mulai ke ayat yang ketiga, di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Artinya pengharapan itu sangat terkait dengan iman. Dan sebagai orang percaya, kita percaya bahwa iman itu di dalam Kristus Yesus. Dan iman yang kita miliki itu bukan hal yang pasif. Iman yang kita miliki itu adalah iman yang aktif untuk senantiasa bertindak. Kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus memampukan kita untuk terus berharap di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa dalam situasi apapun, kekuatan Allah melalui karya pengorbanan Yesus Kristus terus menjadikan kita untuk berharap dan melakukan sebuah tindakan-tindakan iman. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus mengajarkan bahwa iman kepada Allah adalah iman kepada kehidupan yang berdampak positif bagi sesama dan semesta ini. Iman yang hidup, iman yang bertindak aktif, tidak hanya meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Tetapi iman yang aktif itu juga berbicara tentang kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan sudah sepatutnya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa optimis. Dan keoptimisan yang kita miliki itu justru menimbulkan kreativitas di dalam hidup kita sehari-hari. Bukankah kalau kita melihat orang-orang yang optimis itu cenderung menghasilkan kreativitas. Sementara orang yang tidak optimis atau orang yang hidup tanpa pengharapan begitu ya, isinya hanya mengeluh begitu ya, menyalahkan keadaan. Tidak ada hal-hal positif, tidak ada hal-hal yang kreatif yang bisa dikerjakan. Dan bukankah hal tersebut justru semakin membuat kita kehilangan semangat dan kreativitas? Ya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kreativitas di sini adalah sebuah tindakan iman yang didasari bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah terus menghadirkan kebaikan, cinta kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Terlebih buat keluarga kita. Secara sederhana, pengharapan di dalam Allah adalah tindakan iman yang senantiasa berjuang secara kreatif untuk membawa kebaikan dan cinta kasih Allah bagi sesama dan lingkungan kita. Kemudian hidup yang berpengharapan itu menghasilkan kegembiraan. Ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Saya mau bacakan dulu Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Di situ dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia,
Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya, pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus itu menghasilkan kegembiraan. Orang yang mempunyai pengharapan dalam setiap lakunya pasti didasari atas sukacita. Kenapa harus sukacita? Bukankah kita semua yang percaya ini, gitu ya, percaya akan jaminan keselamatan yang sudah kita miliki? Bukankah hal tersebut sepatutnya kita syukuri, bukan malah kita kutuki begitu ya? Ya, seringkali kita mungkin mengutuki keadaan karena keadaan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang kita pikirkan begitu ya. Tetapi mari kita belajar bahwa kegembiraan itu justru menjadikan kita yakin bahwa pengharapan di dalam Kristus Yesus itu sungguh-sungguh ada. Kita bisa melihat misalnya atlet olahraga yang memasuki lapangan gitu ya dengan pengharapan bahwa dia akan menang. Yang akan nampak dari raut wajahnya begitu ya. Dari yang dikerjakannya adalah sukacita. Sementara berbeda dengan atlet olahraga yang memasuki lapangan, dia tidak yakin menang. Artinya dia tidak memiliki pengharapan. Apa yang terjadi? Saya yakin tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan di situ. Ya, hidup kita mungkin saat ini bukan hidup yang dipenuhi dengan gebiar kekayaan. Mungkin saat ini situasinya mungkin sangat sulit. Tapi mari kita lihat dalam situasi ini siapapun bisa kena dampaknya. Bahkan orang yang kaya sekalipun begitu ya, merasa tidak bisa menikmati hidupnya. Tidak bisa bergembira. Ya, kegembiraan di dalam Yesus bukan karena memiliki harta benda yang banyak. Kegembiraan dalam Yesus itu harus disyukuri. Karena Yesus adalah sumber kegembiraan sejati. Bukankah kita yakin bahwa kegembiraan di dalam Yesus itu adalah yang utama? Kalau kita sudah menyadari itu, kita meyakini itu, tentunya kita akan hidup di dalam sukacita dan kegembiraan yang tentunya bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena kehidupan di dalam Yesus itu memberikan pengharapan. Dan harapan itu sungguh-sungguh ada dan nyata. Mari dalam situasi ini kita terus naikkan doa-doa kita. Kita terus berpengharapan di dalam Yesus melalui tindakan iman kita yang menghadirkan berkat, yang menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan biarlah sukacita dan kegembiraan itu terus kita hadirkan dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun situasinya saat ini, kita yakin pengharapan di dalam Kristus Yesus itu nyata dan memampukan kita untuk terus bertindak kreatif dan terus menghadirkan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.